Di saat lu ya sudah posisi on seperti ini ya, ini kurang lebih sekitar nggak sampai 1 menit itu lu sudah berasa anget ya. Gue pun juga pengen ngerasain nih kira-kira feel-nya seperti apa pada saat gue gunain pada saat riding ya guys ya. Nah, demi gue pengen mencoba ya jaket ini. Nah, ini gue sampai ke Bogor nih guys ya nih buat kalian tahu nih. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang berada di LTC Glodok. Tanya seputar SATA nih. Workrate ini di sini nih. Oke guys, nih nggak usah lama-lama ya. Ini ada mata soket. Ini gunanya untuk kemiringan ya. Ini lebih bergeraknya lebih banyak ya. Bahannya benar-benar nilon dan dia nggak tajam. Gunakan ini, gua rasa jauh lebih mudah ya. Si brittle ini kira-kira membacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel G3 nih guys. Ya guys, nih ya, ini gua hari ini ya. Ini harus pakai jaket guys karena ini cuacanya dingin sekali ya guys ya. Nih gua harus pakai jaket, dan jaket yang gua gunakan ini adalah heat jacket ya guys ya. Ini adalah dari brand Makita ya guys ya. Wow, ini keren banget kalau menurut gue guys ya. Nah, buat kalian yang udah pernah nonton ya, gue pernah ngulas satu buah jaket outdoor ya. Nah, itu jaket outdoor versinya untuk yang dingin. Nah, kalau kali ini gue membahas untuk jaket outdoor yang untuk versi panasnya ya guys. Nah, bagaimana kira-kira ya jaket yang panas ini, gimana sih bang dimaksudnya bang? Nah, jadi kalau yang sebelumnya gue pernah membahas itu jaket ada fan-nya ya guys ya. Nah, itu kalau kita mungkin di outdoor yang memang panas ya. Nah, tapi dikala kita lagi ke tempat yang sesuatu di outdoor yang memang dingin ya. Atau gue bisa mungkin berikan contohnya seperti mungkin kita ke Dieng. Nah, di Dieng itu kan dingin banget. Atau misalnya kita riding, naik motor ya guys ya. Nah, ini di malam hari riding naik motor. Nah, yang pastinya terkadang jaket itu kan kita akan tetap masih merasakan untuk suhu badan kita tuh masih akan terasa dingin. Nah, tapi ya jika kalian menggunakan jaket yang gue kenakan ini ya dari brand Makita ya guys ya. Nah, guys, di sini ya, di sini sudah dibalut ya guys ya. Ini dia di sini jaketnya hangat sekali seperti kita dipeluk guys ya. Jadi di bagian tertentu ya. Dan yang nantinya setelah heaternya dia hidup, nah nanti suhunya dia akan terasa panas semuanya ya. Nah, di bagian, tapi untuk titik panasnya ya, dia ada di bagian belakang. Di bagian belakang hingga bagian ke bawah ya. Nah, ini ada titik panasnya di sini dari atas ke bawah. Nah, untuk di bagian depannya ya, dia ada di bagian sini ke bawah. Nah, ini untuk suhu panasnya. Nah, tapi gue pernah cobain ya ini. Jadi itu setelah kita pakai, nah dia kan ada 3 speed ya. Bisa paling rendah suhu panasnya, bisa sedang, dan bisa paling tinggi ya guys ya. Nah, untuk pembelian jaket ini yang gue rasain kayaknya lo mungkin harus PO terlebih dahulu ya guys ya. Nah, karena apa? Karena memang ini first time banget ya. Dan ini kebetulan size-nya L pas banget di gue. Ya guys, ini. Jadi kalau misalkan lo pengen beli ini ya, lo bisa PO itu kalau nggak salah harganya sekitar 3,7an ya. 3,7 atau 3,5 ya, gue lupa lah. Pokoknya range angkanya sekitar segituan. Nah, dan kalau misalkan lu beli jaket ini nih guys, lu nggak perlu ngerakitnya lagi seperti fan jaket yang pernah gue ulas. Nah, lu udah tinggal langsung pakai dan lu langsung beli adaptornya. Adaptornya sama nggak bang dengan yang fan jaket kemarin? Berbeda ya. Nah, ini guys, ini bisa lu lihat. Untuk fiturnya dia sama ya, dia bisa menggunakan USB di sini ya, dan di sini ada on off-nya, dia sama persis ya. Nah, akan tetapi yang membedakan dia ya, dia tidak di sini tidak ada tombol untuk on off-nya ya. Seperti kita menghidupkan fan yang pernah gue ulas. Nah, dan dia untuk jack-nya di bagian ujung ini dia konektornya berbeda ya. Nah, di sini bisa lo lihat. Oke. Ini adalah tempat untuk penyimpanan kita naruh baterai. Nah, ini guys, ini kabelnya sudah seperti ini. Ya. Nah, ini langsung kita colokin seperti ini, dan ini konektornya beda ya. Nah, ini konektornya yang gue gunakan adalah CXT ya. Kita bisa menggunakan juga untuk LXT ya. Ini tergantung, macam-macam kita memberikan konektornya. Misalnya lu nggak punya baterai CXT, lu beli aja yang LXT ya. Nah, oke, kita pasang seperti ini. Nah, setelah kita pasang seperti ini ya, kita langsung cukup masukin aja ke sini. Nah, bisa lu lihat. Oke, kita masukin. Nah, udah. Nah, tinggal kita tutup. Oke, selesai. Ya kan? Nah, jika kalian nanti bertanya lagi, bang, terus kalau ngidupinnya gimana ya? Untuk kontrolnya gimana? Susah dong dan lain sebagainya. Gak usah dibikin sulit guys. Kita tekan tombol di sini aja. Kita tekan.
Setelah kita on pertama kali dia langsung nyala warna merah. Ini adalah ya pengaturan yang paling tinggi. Wah bang, kepanasan bang dan lain sebagainya. Nah kalau lu ngerasa panas, tinggal lu pencet sekali lagi. Dia warna putih. Nah bang masih kepanasan bang, warna putih bang. Turunin lagi guys. Warna biru. Lagi-lagi brother, keren banget ya guys ya. Bener-bener dari brand Makita sangat memberikan ya. Ini bener-bener kelengkapan yang gua rasa dan bener-bener memang banyak banget ya varian ya. Mau baik dari perlengkapan outdoor dan lain sebagainya. Bang kepanasan bang, nggak usah pakai heater. Kita matiin aja heaternya. Kita cukup tekan ya. Hold agak lama beberapa detik. Dia lampunya mati, sudah mati. Nah jadi kita udah nggak memerlukan lagi kontrol dan lain sebagainya ya. Kita nggak usah pegang baterai, langsung kontrolnya sudah ada di depan. Bang, terus nanti nih jaket kalau dicuci kayak gimana? Nah ini guys, yang takutnya akan timbul pertanyaan seperti ini ya. Di saat kalian menanyakan, bang ini jaket nanti berarti nggak dicuci dong ya, karena kan ada electricalnya dan lain sebagainya. Nah ya guys, jadi kalau misalnya kalian mau mencuci jaket ini, gue berikan arahan sedikit guys. Jaket ini memang sudah didesain sedemikian rupa yang memang ya bener-bener lu merasa nyaman banget ya. Dan ini bener-bener memang sudah hangat banget tanpa lu menggunakan heater sebetulnya. Tapi kalau misalkan ada suhu tertentu yang lu harus menggunakan heater, ini lebih enak lagi ya. Karena memang di dalam sini ya, ini bagian dalam ya bisa lu lihat. Ini bahannya memang udah hangat banget ya. Dan memang nyaman banget pada saat lu gunain ya guys ya. Nah, jadi kalau misalkan lu tadi tanya, bang nyucinya gimana ya? Di sini guys, di sini sudah banyak beberapa petunjuk. Bisa lu lihat ya. Makita Corporation, made in China. Nah, di sini guys, bisa lu lihat. Ini tidak boleh kita cuci ya. Nah, jadi melainkan kita nyucinya harus menggunakan dry clean ya. Oke, you know, dry clean. Nah, Makita Corporation ya, nih bisa lu lihat ya dengan tipe CJ105D ya, atau DCJ205 ya. Nah, guys, ini bahannya memang bener-bener enak banget. Yang gue rasain tuh bener-bener kita makainya nyaman ya, bener-bener makainya nyaman dan bener-bener waduh, pokoknya gue nggak bisa kata apa-apa lagi deh. Bagian belakangnya ada tulisan Makita dan di bagian bawah pada saat lu lihat tadi gue gunakan ini ada tulisannya brand Makita ya, cakep banget. Dan dia sudah diberikan ya, di sini ada untuk ya kita mengukur pinggang supaya bener-bener pas banget dan supaya jaket ini bener-bener pada saat kita gunakan itu bener-bener ngefit banget ya dipakainya. Nah, kalau kalian ada yang bertanya, bang, kalau di dry clean gimana tuh bang? Kalau di dry clean nggak rusak. Jadi memang saran dari sini itu memang pencuciannya harus di dry clean. Karena pencucian dry clean itu ya, itu tidak menggunakan air ya guys ya. Melainkan cuma hanya menggunakan uap saja. Nah ya, so yang pasti akan bersih juga. Karena uapnya itu lebih untuk mematikan kuman ya guys ya. Karena kalau misalnya dicuci pakai air, waduh, habis guys yang ada. Karena komponennya tidak bisa kita lepas. Seperti van jacket yang kemarin pernah gua review ya guys ya. Nah ya guys, ini adalah salah satu, bang kok lu review kayak gini sih ya. Jadi gini guys, gue cuma hanya memberitahukan ke kalian ya, ini adalah salah satu ya produk-produk yang memang dikeluarin dari Makita yang memang terbaru untuk di tahun 2021 ya. Nah kita bilang, bang perlu nggak bang? Nah ini gue perlu banget nih. Gue perlu banget buat riding ya. Nah ini makanya gue gunakan gitu loh. Nah ini gue perlu banget buat riding, buat naik motor. Dan kalau misalkan kayak kita ke Dieng dan lain sebagainya ya. Nah atau kita suka, atau lu yang suka hobi naik gunung ya, di malam hari lu gunakan jaket ini seperti ini enak banget kalau menurut gue guys ya. Lu cuma hanya tinggal beli adaptor, beli baterainya, langsung lu pakai dan benar-benar nyaman banget pada saat lu gunain ya guys ya. Nah guys, jaket ini ya, ini bener-bener bahannya yang gue rasa ini tanpa baterai aja ya. Ini jaket ini udah berat banget gitu loh. Karena memang ya lebih mengutamakan hanya untuk bagaimana supaya lu tuh bener-bener ngerasa anget ya pada saat lu gunain jaket ini. Dan buat lu yang penasaran seperti apa, gue mau coba dulu ya kira-kira alat ini, bang suhu panasnya bisa mencapai berapa. Kita coba menggunakan termogan ya. Kita pengen tahu, kita cek aja suhu yang paling tinggi kira-kira berapa. Kita hidupkan terlebih dahulu ya. Oke. Nah, jika kalian ada yang bertanya, bang panasnya berapa lama ya bang? Ini nggak butuh waktu lama guys. Di saat lu ya sudah posisi on seperti ini ya, ini kurang lebih sekitar nggak sampai 1 menit itu lu sudah berasa anget ya. Nah, makanya gue pengen tahu, gue juga belum tahu kira-kira yang merah itu panasnya bisa sampai berapa, yang putih bisa sampai berapa, dan yang biru bisa sampai berapa. Sedangkan yang biru itu adalah yang paling kecil untuk tingkat panasnya ya guys ya. Nah makanya ntar sama-sama kita saksiin ya kira-kira panasnya bisa mencapai berapa. Nah guys, ini
kita mau coba ya, kira-kira dia panasnya sudah sampai berapa. Ini kurang lebih tadi nggak sampai 1 menit sih ya. Nah, panasnya sih akan terus meningkat, tapi kan nggak mungkin kalau kita nunggu ya sampai 2-3 menit, yang pasti nanti durasi videonya bakal terlalu panjang. Nah ya guys, ini kita langsung coba aja ya, kira-kira kalau udah sampai cuma hanya kurang lebih tadi nggak nyampe 1 menit lah, 1 menit, kita anggap 1 menit lah ya. Nah kita mau coba kira-kira suhunya berapa. Ini yang merah ya, oke kita coba. Nah ini guys, gue akan coba ya, karena memang dia di bagian panasnya yang tadi gue bilang di bagian belakang ya. Nah ini di bagian sini. Nah ya guys, bisa lo lihat ya, di sini panasnya mencapai 38 ya. Nah itu panas 38 itu kurang lebih tadi kan kita anggap 1 menit ya. Nah itu dia yang gue rasain panasnya terus meningkat gitu loh. Nah ini untuk maksimalnya sampai berapa, nah gue nggak bisa ngetes karena memang posisinya kita harus hidupnya lebih lama dulu ya guys ya. Nggak bisa cuma hanya 1 menit. Ini gue cuma hanya memberikan gambaran. Dia sih terus berjalan ya. Tadi terakhir kita coba di 38. Nah ini kita coba turunkan di putih ya. Di putih kira-kira berapa? Nah, di putih dia 36 ya. Nah, kalau di putih 36 kita coba turunin lagi di biru ya. Di biru kira-kira berapa nih? Nah, jadi tadi itu cuma hanya gue berikan gambaran. Kalau untuk lebih pastinya spesifiknya panasnya berapa, tadi cuma hanya berarti yang biru 31 ya derajat Celcius itu panasnya. Kalau yang putih itu tadi di 36. Nah kalau tadi yang merah itu baru sampai di 38. Nah semakin lama lagi dia hidup akan semakin tinggi ya. Tapi batas maksimalnya berapa, gue coba cari di spesifikasinya. Itu nggak ada tertulis sih guys ya. Nah kalau taksiran gue ini mungkin ya ini panasnya hanya sampai 50 ya taksiran gue, atau di 45-an lah ya mungkin untuk yang paling tinggi ya. Kalau kita gunakan panas yang paling tinggi yang warna merah tadi, nah itu mungkin sekitar 45 sampai 50 ya guys. Gue pun juga pengen ngerasain nih kira-kira feelnya seperti apa pada saat gue gunain pada saat riding ya guys ya. Nah oke guys, daripada ngilangin penasaran ya, gue juga pengen nyobain ya kira-kira kalau kita pakai riding di malam hari ya ini rasanya seperti apa ya. Nah oke guys, sama-sama kita saksiin yuk. Ya guys, jadi kalian nih suka ada yang bertanya nih ya, Bang ulas ini dong, padahal alat itu sudah pernah gue ulas dan sudah lama ya guys, sudah diulas bersama G3 Channel. Nah, jadi kalau kalian yang baru bergabung dan buat kalian yang sudah lama nonton channel ini, nah kalian bisa klik ya di logo G3 Channel atau di tulisan G3 Channel, kalian klik. Nah, kalian masuk ke video ya. Di dalam video itu sudah banyak playlist yang gue buat ya, mulai dari power tools, hand tools, measuring tools, dan di situ ada gue pisahkan lagi untuk beberapa seperti impact wrench, impact driver ya, dan gerinda dan yang lain-lainnya. Nah, kalau kalian belum nemuin playlist yang untuk beberapa tipe yang banyak seperti tadi gue bilang ya, seperti table saw ya, band saw, dan ada gerinda duduk, bor duduk ya, dan masih banyak lagi. Nah, kalian masuknya ke playlist power tools. Nah, di dalam power tools itu kalian bisa scroll ya ke atas ini, bisa di scroll terus ya, kalian cari. Nah, apa yang kalian butuhkan ya, di situ kita sudah sediakan ya guys ya. Baik pun sama untuk di hand tools juga seperti itu ya guys ya. Nah, kalian bisa masuk ke hand tools apa yang kalian cari ya, mulai dari yang terkecil sampai terbesar. Insya Allah gue akan bahas di channel ini ya guys. Jadi kalau misalkan kalian Bang, nanti kalau misalkan gue lagi ngebahas otomotif terus, nah nanti yang woodworking teriak nih ya kan, Bang sekali-kali jangan bahas yang ini dong ya. Ya guys, di G3 Channel akan terus ya membahas baik dari kebutuhan otomotif ya, baik dari kebutuhan woodworking, dan untuk power tools, untuk berbagai menunjang semua kebutuhan hobi atau pekerjaan kalian. Nah semua akan kita bahas di sini, akan tetapi semua step by step. Jadi kita tidak fokuskan dengan satu pekerjaan ya, kita semuanya masuk semua ya. Jadi woodworking kita masuk di sini, semuanya kita masuk ke sini. Makanya pastikan kalian ya masuk ke playlist buat lihat apa aja yang sudah dibahas bersama G3 Channel. Nah ya guys, ini gua sekarang ya, ini udah ada di puncak Bogor ya, jadi Cisarua ya guys ya. Nah ini guys, ini gue tepatnya ya, ini lagi deket banget di Pengkolan, ada kantor pos polisi ya guys ya, ini di Cisarua. Nah ini guys, demi gue pengen mencoba ya jaket ini. Nah ini gue sampai ke Bogor nih guys ya, nih buat kalian tahu nih. Jadi gue pengen mastiin aja, sebelum pengen make surein ya, kira-kira di saat suhu udara yang saat ini tadi gue lihat di mobil ya, itu suhunya 21 ya derajat Celcius untuk outside ya. Dia di mobil tadi bisa lihat, gue nggak kasih lihat, sorry. Nah
Jadi di suhu ini yang gue rasa cukup lumayan dingin dan angin yang kencang ya guys ya. Nah jaket ini cukup berguna banget karena yang gue rasain adalah angin ini bener-bener gak masuk ya. Dan di bagian dalam ini kita bener-bener diangetin banget. Dan ini kebetulan gue pakai yang paling merah ya. Nah ini karena gue pakai paling besar. Nah ini guys, jadi memang benar-benar di belakang ini kita terasa hangat di bagian depan ya. Ini benar-benar sangat berguna banget kalau menurut gue ya guys ya. Pasti kalau misalkan kalian memiliki jaket ini ya, ini sangat berguna di saat buat riding, naik motor ya. Nah atau naik gunung, atau misalnya kita ke tempat wisata yang di pegunungan dan lain sebagainya yang memang suhunya dingin dan memang benar-benar sangat bisa membantu ya buat menghangatkan badan kita. Oke guys, gue rasa cukup sekian ya perjumpaan kita hari ini. Nantikan terus video-video GTK Channel yang akan terus mengulas hand tools, power tools. Kedepannya kita akan ulas bersama di channel ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Nah, buat kalian yang baru bergabung, pastikan kalian subscribe channel ini guys, supaya gue bisa terus semangat untuk membuat konten-konten seperti ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.